Om Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Lumita Priyanka sebagai salah satu anggota pengabdi yang akan mempresentasikan terkait dengan hasil pengabdian kami yang berjudul Diversifikasi Produk Keripik Enak Kembang Sari. Keripik Enak Kembang Sari merupakan salah satu home industry yang terletak di Banjar Kembang Sari, Desa Adar Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Home industry ini merupakan salah satu home industry yang cukup menjanjikan dikarenakan dari segi geografis, keripik enak kembang sari terletak di daerah pedesaan dengan bahan baku berupa pisang dan juga talas yang sangat melimpah. Selain itu, keripik enak kembang sari merupakan salah satu home industry yang satu-satunya menyediakan ataupun memproduksi keripik dari bahan-bahan alami. Upah tenaga kerja yang juga digunakan dalam usaha keripik anak kembang sari ini juga relatif cukup terjangkau. Ditinjau dari aspek-aspek tadi, keripik anak kembang sari merupakan home industry yang cukup menjanjikan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga ternyata mengalami ataupun berdampak terhadap usaha keripik anak kembang sari. Berdasarkan hasil analisis situasi dan juga wawancara yang kami lakukan dengan salah satu anggota PKK keripik enak kembang sari, yaitu Ibu Luputu Asrini, menyatakan bahwa omset penjualan keripik enak kembang sari sangat menurun drastis. Nah, permasalahan penurunan omset ini dapat terjadi dikarenakan tidak lepas dari rendahnya daya saing keripik di pasaran. Rendahnya daya saing ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya dalam mengelola keripik enak kembang sari dan juga dalam proses produksi kurang menggunakan sentuhan teknologi. Bisa dilihat penggunaan teknologi yang kurang dan juga dalam proses produksi keripik enak kembang sari ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, dengan tanpa sentuhan teknologi dan hanya dengan melakukan pemotongan, penggorengan, dan juga proses pengemasan yang masih tanpa sentuhan teknologi. Oleh karena itu, kami, tim pengabdi Universitas Pendidikan Ganesha, melakukan proses pelatihan dan juga pendampingan, kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk membantu mitra keripik enak kembang sari dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam mengolah produk keripik enak kembang sari dengan berbagai varian bahan dan varian rasa yang baru, dan juga untuk menambahkan sentuhan teknologi dalam proses produksi. Nantinya hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan penurunan omset yang dikarenakan daya saing produk yang rendah di pasaran. Nah, untuk metode pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, yaitu pelatihan dan pendampingan diversifikasi bahan keripik dengan berbagai varian bahan dan rasa yang baru, dan juga pelatihan dan pendampingan keripik dengan sentuhan teknologi. Karena selama ini proses produksi keripik hanya diproses secara yang sangat sederhana, sehingga memakan waktu yang cukup lama, kami, tim pengabdi, mengusulkan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan keripik dengan sentuhan teknologi untuk mengatasi permasalahan dari segi aspek produksi dan juga lamanya proses produksi ini. Nah, untuk kegiatan ini dilakukan selama dua kali pelatihan yang dilakukan, yaitu pelatihan yang pertama dilakukan pelatihan terkait dengan diversifikasi jenis dan rasa keripik dengan menggunakan bahan berupa singkong dan talas. Jadi di sini di pelatihan sesi yang pertama ini kami juga melakukan pelatihan pembuatan keripik dengan sentuhan teknologi, baik itu dengan mesin peniris minyak, spinner peniris minyak, kemudian mesin pemotong bahan, dan juga penggunaan sealer press plastik untuk lebih memudahkan proses produksi keripik enak kembang sari. Nah, dalam kegiatan yang pertama ini, mitra masih mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai teknologi yang kami coba berikan, tetapi mereka sangat antusias untuk terus belajar agar lebih memudahkan mereka agar bisa lebih mahir menggunakan mesin yang telah kami ajarkan. Nah, kemudian hari yang kedua di sini dilakukan pelatihan diversifikasi jenis dan rasa keripik dengan menggunakan bahan berupa pisang dan bayam.
Jadi selain menggunakan pisang dan talas, kami juga mencoba mengusulkan varian baru, yaitu dengan menggunakan bahan berupa pisang dan bayam. Nah, pisang dan bayam ini akan juga diolah dengan berbagai varian rasa, baik itu varian rasa yang original, pedas manis, kemudian ada yang manis, dan juga varian rasa yang lain, sehingga akan meningkatkan variasi produk yang dihasilkan. Nah, selain itu, pada pelatihan hari kedua ini juga kami latihkan dan kami dampingi dalam membuat keripik dalam dengan menggunakan sentuhan teknologi, baik itu dengan menggunakan mesin peniris minyak, kemudian sealer press plastik, dan juga mesin pemotong bahan untuk mempercepat proses produksi. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Dari kegiatan yang kami lakukan, yaitu yang pertama melakukan variasi produk, baik itu dari jenis dan bahan produk yang digunakan, kemudian variasi rasa, tidak hanya ada original, tetapi juga kami gunakan atau kami latihkan bagaimana cara membuat keripik dengan menggunakan variasi rasa yang berbeda, tidak hanya original, tapi juga manis, pedas, pedas manis, balado, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kami juga memberikan pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi dalam proses produksi keripik dengan menggunakan mesin peniris minyak yang tujuannya untuk menghindarkan produk keripik dari ketengikan, kemudian mesin pemotong bahan untuk mempercepat proses produksi, dan juga mesin sealer press plastik untuk membuat atau untuk mengemas keripik menjadi lebih tahan lama. Nah, hasilnya dari kegiatan ini dihasilkan produk keripik enak kembang sari dengan berbagai varian rasa, varian bahan juga, dan juga dikemas dengan cara yang lebih menarik. Nah, untuk evaluasi kegiatan yang dilakukan, ya, terdapat dua evaluasi, yaitu evaluasi proses terhadap keterampilan mitra dalam membuat variasi produk, dan juga penggunaan teknologi dalam aspek produksi, diukur dengan menggunakan lembar observasi. Hasilnya, skor rata-rata keterampilan mitra dalam diversifikasi produk dan cara pengolahan keripik yaitu berada pada kategori baik. Dan untuk keterampilan mitra dengan menggunakan teknologi, juga berada pada kategori yang sangat baik. Nah, untuk rencana tindak lanjut, kami tim pengabdi akan terus melakukan monitoring kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan dan juga akan berencana melakukan pelatihan lanjutan dalam aspek manajemen usaha yang akan meliputi manajemen usaha pembukuan sederhana, kemudian saluran distribusi promosi, dan juga media promosi yang selama ini hanya melalui secara konvensional, kini kami usulkan untuk dilatihkan menggunakan media promosi berbasis media sosial yang lebih kekinian. Sehingga dari pelatihan ini kami harapkan produktivitas dari keripik enak kembang sari dapat meningkat dan juga daya saing dari produk ini bisa semakin diterima oleh para konsumen di pasaran. Baik, sekian pemaparan terkait dengan hasil pengabdian yang telah kami lakukan. Terima kasih, dan kami tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.